Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi PPKN tema 1 kelas 4 dengan KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Keragaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia terdiri dari suku bangsa, tarian adat, rumah adat, dan yang terakhir adalah permainan tradisional Indonesia. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu suku bangsa. Ada ribuan suku yang menghuni tanah air di Indonesia, antara lain yaitu Sumatera. Suku yang berada di daerah Sumatera yaitu suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Mentawai. Suku yang tinggal di daerah Jawa yaitu suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Suku yang berada di daerah Nusa Tenggara yaitu suku Sasak, suku Bima, suku Flores, suku Solor, suku Alor, dan suku Roti. Suku yang berada di daerah Kalimantan yaitu suku Dayak, suku Banjar, suku Ngaju, suku Punan, suku Kayan, dan suku Kenyan. Suku yang berada di daerah Sulawesi yaitu suku Mandar, suku Toraja, suku Bugis, suku Makassar, suku Minahasa, suku Sangir, dan suku Talaut. Suku yang berada di Maluku yaitu suku Ambon, suku Alafuru, dan suku Furu-Aru. Dan yang terakhir yaitu suku yang berada di Irian Jaya yaitu suku Asmat, suku Dani, suku Irian, dan suku Melayu. Nah, selanjutnya yaitu tarian adat. Tarian adat Aceh yaitu tari sedati dan tari saman. Tarian adat daerah Sumatera atau Batak yaitu tari tortor. Tarian adat yang berasal dari Sumatera Barat atau Minang yaitu tari piring. Tarian adat dari Jawa Barat atau Sunda yaitu tari jaipong. Tarian adat dari Jawa Tengah yaitu tari serimpi dan tari gambyong. Selanjutnya yaitu tarian adat dari Jawa Timur yaitu tari ngremo. Dan yang terakhir, tarian adat dari suku Bali yaitu tari lengong, tari kecak, dan tari pendet. Selanjutnya yaitu keberagaman rumah adat. Yang pertama adalah rumah gadang, rumah adat dari Sumatera Barat. Yang kedua yaitu Rumoh Aceh, rumah adat dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang ketiga yaitu Rumah Balai Batak Toba, yaitu rumah adat Sumatera Utara. Selanjutnya, rumah adat Tongkonan, yaitu rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada rumah adat Baileo, yaitu rumah adat Provinsi Maluku. Dan yang terakhir yaitu rumah adat Bangka Belitung. Keragaman permainan tradisional di Indonesia ada dua macam. Yang pertama yaitu permainan perseorangan. Contohnya, permainan engklek, permainan egrang, permainan ngasing, dan permainan layang-layang. Yang kedua yaitu permainan berkelompok. Contohnya yaitu
permainan bentengan, dan permainan ular naga. Manfaat permainan tradisional yaitu yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Yang ketiga, melatih kesabaran. Yang keempat, melatih kerjasama secara berkelompok. Dan yang terakhir yaitu bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah dan tidak sombong bila menang. Materi yang selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ada dua materi. Yang pertama, cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan yang kedua yaitu contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang pertama, saling menghormati terhadap perbedaan agama, adat istiadat, dan bahasa daerah. Yang kedua, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang tertuang dalam Naskah Sumpah Pemuda mengikrarkan satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tumpah darah Indonesia, satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dan tiga persamaan pokok bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sangsaka Merah Putih. Dan yang ketiga yaitu menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Festival budaya. Festival budaya biasanya digunakan untuk menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh festival budaya yang berada di Indonesia, yaitu Festival Budaya dari Daerah Dayak, yang biasa disebut dengan Pekan Gawai Dayak. Kemudian, festival makanan tradisional. Biasanya digunakan untuk menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh festival makanan tradisional yang berasal dari Betawi. Pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, dengan cara menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menghormati keragaman budaya. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Manfaat kerjasama yaitu yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa tolong-menolong. Dan yang terakhir yaitu tergalang persatuan dan kebersamaan. Selanjutnya yaitu contoh kerjasama dalam masyarakat. Yang pertama, melakukan ronda malam atau siskamling. Yang kedua yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu melakukan gotong royong membangun masjid. Kemudian, contoh kerjasama di kelas. Yang pertama yaitu piket kelas. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas kelompok. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.